Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, muslimin, muslimat, jamaah salat subuh Masjid Baitul Huda yang mulia, dan juga pada burai kitanya Tunku Imam Masjid dan seluruh hadirin yang berhadir, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla dan tersampaikan salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kembali pengajian sebagaimana biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 45 dan seterusnya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan ayat seterusnya. Dalam ayat ini Allah menyampaikan beberapa peran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setiap orang yang memiliki posisi itu selalu diberikan peran. Kalau bukan karena peran, maka tidak berfungsi suatu posisi. Nabi diposisikan oleh Allah sebagai penghulu sekalian alam, pangulai alam, pemimpin alam, bukan hanya untuk kita manusia tapi juga untuk yang namanya alam. Alam adalah ma siwallah, selain dari Allah semuanya itu dikatakan alam, atau juga diberi nama dengan ciptaan yang dalam bahasa agama disebut makhluk. Kemudian oleh manusia untuk mudah memahaminya, membagikan istilah-istilah makhluk, kita bagi-bagi mudah tak pahami. Sebenarnya mandum makhluk pat beda, batai dengan urang ya sama-sama makhluk. Batai diciptakan oleh Allah, urang juga diciptakan oleh Allah, sama-sama ya, dari segi makhluk. Pat beda itik belati dengan ulama, maksud ulama juga makhluk, itik belati juga makhluk, binatang-binatang juga makhluk. Dari segi ciptaan ya sama semua katanya. Tetapi terjadi perbedaan dalam fungsi dan peran. Nah, makhluk yang bisa bergerak, berpindah-pindah, rubuhnan, mudah dah pahami, itu namanya makhluk hidup. Ada barang yang tidak bergerak kecuali tangkut, bate wiraya ipa weteli nya hana tapi nah itanya hana ija watenya, kecuali run le iya mutu taco itanya tangkut ngomong to rayu yang tabat tak pudu yang hau jomblang bate beteli nya ke ija gero yang MN kan tangkut, maka itu disebut dengan benda mati. Misalnya ada makhluk hidup, ada benda hidup, ada benda mati. Pat beda kitanya manusia ngan bak kaya, sama-sama sebagai ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah, bak kaya ciptaan Allah, cuman diberi nama lain nanti. Kalau manusia adalah jenis manusia, kalau pohon itu jenis pepohonan.
pat beda bakai alam dengan binatang nya bagi-bagi. Semua itu dipimpin oleh Nabi. Maka keun pangule alam, ada flora dan fauna, ada hayawani, ada nabati, tumbuh-tumbuhan, hayawani, hewan, dan insan. Jadi makhluk ciptaan Allah dibagi 3 untuk mudah diingat. Pertama, insan, manusia. Yang kedua, hewan, binatang. Yang ketiga, tumbuhan, yaitu yang selain 2 ini. Nyan mandum-mandum alam nanji. Kemudian walaupun mandum-mandum nyan alam, bumi alam, matahari alam, semuanya itu, tapi yang menjadi khalifah untuk kita manusia. Dan kesemuanya alam itu maka Allah berikan untuk dipimpin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam semuanya. Sehingga yang diatur oleh Nabi bukan hanya perilaku manusia kepada Allah dan sesama manusia, tapi perilaku tanya manusia juga gatuli Nabi terhadap binatang dan hewan. Nyan yang keun pemimpin alam. Maka jabatan pemimpin alam yang Allah berikan kepada Nabi, Nabi Allah iringi dengan beberapa peran, atau bahasa lain ditugaskan oleh Allah. Maka orang yang memiliki jabatan mesti ada tugas. Inna arsalnaka, kami mengutusmu, kata Allah. Kami di sini sudah sering kita jelaskan. Istilah kami yang dipakai oleh Allah litna'zim, untuk memuliakan bahasa. Yang kedua, Allah memuliakan peran orang lain. Nabi lahir sama seperti kita melalui proses. Artinya dikandung oleh orang tuanya, oleh Aminah. Kita lahir juga dikandung oleh ibu kita masing-masing. Allah mengatakan kami nyengge pemulia proses-prosesnya mandum. Kamu utuskan lagi gepeun putreun Al-Qur'an. Kamu putreun Al-Qur'an. Gepemulia proses turunnya melalui malaikat kepada nabi, nabi pada sahabat, sahabat putreun sampai kepada umat. Jadi kami mengutus kamu, hai Muhammad, pertama syahida, yang menjadi saksi. Apa itu syahida? Ai lirrusul bitablighi, yaitu untuk menyampaikan agama, bitabligh, menyampaikan risalah, menyampaikan aturan Allah, menyampaikan kebenaran, dan menyampaikan dinul haq. Itulah syahidah. Wa qila syahidan alal khalqi kullihim yaumal qiyamah. Juga makna daripada syahidah, nabinya adalah syahidah, uro kiamat menjadi saksi juga. Tanyakan uro kiamat bertanggung jawab di hadapan Allah. Bang tanya mbak urang mabuk tu. Wakan jihijib arak. Misalnya, kenapa dia mabuk minuman keras? Nabi menjadi saksi. Kita sudah sampaikan ya Allah. Peraturan sudah kita sebarkan melalui ayat dan hadis, diteruskan oleh para ulama. Nyan kan hana itu pu nyan Allah Taala. Memang ula-ula jika hana itu pu nya haram.
tapi tetap dia jahat, itu sebagai saksi. Kenapa dia tidak salat? Nabi menjadi saksi. Kita sudah sampaikan aturan salat, dia tahu itu salat itu wajib, cuma ulah-ulah ipeknya menjadi saksi. Jadi Nabi menjadi saksi pada hari kiamat terhadap umatnya, baik itu saksi terhadap kebaikan maupun saksi terhadap kejahatan. Karena Nabi juga memberikan laporan, walaupun Allah Maha tahu, kalau tak pegah ya Allah, ayat kalau tak sampaikan, hadis kalau tak sampaikan, semua itu sudah tahu itu umatku, hanya saja dia itu membangkang, menjadi saksi. Nabi yang menjadi saksi itu. Wa mubasyira, dan yang kedua adalah Nabi berperan sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira, ai liman amana bil jannati. Kabar yang paling gembira yang disampaikan oleh Nabi bahwa orang-orang yang beriman itu akan Allah tempatkan di dalam syurga. Yang paling gembira berita. Saya tanya lego atau tanya lego bertanya atau tanya bagok, tak inginkan na jawaban yang lagi dijawab oleh Nabi. Kiban cerah punah haba mangan. Yan. Itanya hana-hana menyo hana peng hana mangan. Hana-hana pat mangan lebihnya. Amban yo tengah istilah pemerintah refocusing, yo tengah hana mangan. Atau istilah hurmukat nyo hana haba mangan nyo. Tengah hana lagut barang. Dia datang bawa motor kiban haba mangan hana mangan. Hana penumpang lebihnya, kudu fitho. Hana urang jawab lagi nyo. Kiban nah haba mangan lagi. Aku mangan habia. Pani haba gubegah Nabi, urang beriman, nya urang akhirat tenang. Padahalnya ke haba mangan kan. Kitanya hana tahu pegah kayaknya. Karena haba mangan itanya hubungan ngempeng ngempeun dua. Menyo hubungan nganyo hana jarang mempegah-pegah. Padahal menyai tanya legop tinggal terpegah laju. Iban nah haba mangan. Oh nah aku le haba mangan. Iban haba mangan. Hai lagi pegah Nabi. Man amana bil jannah. Bagi orang-orang yang beriman, beramal saleh dan sebagainya, itu Allah akan memberikan balasan syurganya kan haba mangan ya. Maka kitanya sering tamita haba mangan ya Pak Nabi, nyoba orang lain panena haba mangan. Ipu mangan-mangan mentang kon syurga, angin syurga, kana le angin syurga. Yang lu dengar ron orang truk menang. Dah sepuh bidang. Pemandangan dengar-dengar. Tujuan jipu hang pula pre kopi. Nyan gai. Ipu ju tanya ipu tanya. Pengaruh dah bayar kopi menang kira-kira. Terjak orang lain dengan nanti. Aku dengar ron orang truk kena je itu. Pre kopi lah meji. Nyan kon haba mangan, ya pumangan-mangan haba. Jadi kalau dengan Rasul yang dia sampaikan itu adalah semuanya merupakan kebenaran. Wa mubasyira liman amana bil jannah. Nabi sampaikan bagi orang-orang yang beriman itu dengan berita gembira, yaitu balasannya al-jannah. Nabi juga itu sudah dua ya, syahidah, mubasyirah, wa nadhira, dan Nabi diutus oleh Allah berperan sebagai pemberi peringatan, yaitu liman kazzaba bin nari, lawan dari benar. Munyo urang beriman gembira katanya dengan syurga li Nabi, maka bagi orang yang dusta, mendustakan Allah, mendustakannya sebagai Nabi, itu dengan neraka. Nyen peringatan yang disampaikan oleh Nabi. Kon gerta memang itu sebenarnya munyo tanya ingat oleh urang le menjampu ngan gerta tu. Ana datang hanapat tamat haba nah. Hanapat tamat. Jadi
gertak dong. Le urang kadang-kadang yang hana puas ikun gedanya kadang-kadang. Yang kapres tengah apa? Pres hom tapu bidang. Kapres ke tengah. Tapi ke kan macam-macam ini pubut ada tanya. Pres tapu bidang. Nah, jadi nyan berarti kan peringatan yaitu kedustaan. Tapi menyogo khulli Nabi orang yang dusta kepada Allah, dusta kepada Rasul, dusta kepada agama, preh hurau kiamat beh lang neraka gucirulup. Memang betul. Bukan gertak. Itanya watai pegah le Nabi nyan hana tak anggap serius. Watai gertak le urang berat ya tu. Sehingga terlalu serius kita dengan gertak manusia. Menggertak le atasan. Ya aku pecat ke bah? Ya juga dia hana mampu. Dah mana habitan, mana kira-kira. Baik gertak le preman, ya kapres tengah apa? Mialung melun jauh baju. Kupu tengah hina maju uranya maju tanah Kupu tengah halam. Kan kapres tengah. Baik tengah uranya maju ci. Yang tepuk tang kejadian. Maka ada pegah gertak. Ilung sering. Hana kalah gertak lu. Ai mai gertak undang puya tu. Dan saya sering menghadapi gertak. Menyukai ikun kapres tengah tetap belum pegah kupu tengah uranya maju tengah hana tentai nawate. Jadi tepu pidannya. Nya menyukai laganya habah hana tepule juga. Ya, kemudian wada'iyan ilallahi, fungsi atau peran Nabi oleh Allah sebagai penyeru, pendakwah, pengajak ilallah, ke jalan Allah, ai ila tauhidihi wa ta'atihi, yaitu Nabi geajak getanya umat manusia untuk mentauhidkan Allah dan untuk taat kepada Allah. Nyan peran daripada Nabi. Biiznihi ai bi amrihi, artinya dengan izin Allah, maksudnya dengan perintah Allah. Berarti taat pada yang diperintahkan untuk dilakukan dan taat kepada larangan untuk dijauhkan. Sering nak doa le tanya Allahumma arinal haqqa haqqa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna inabah. Maladum salah bak keun doanya. Ladum hana mumpat selambung. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Warzuqna nah yang keun. Warzuqna tinabah. Nya hana kata bahasa Arab. Warzuqna. Warzuqnaj dari kata ijtanaba. Jadi warzuqnaj pakai jim, kon pakai ya. Lalu mungkin tajam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Yang diperbaiki kalau itu salah. Dia tak salah bacaan. Nampak orang ceramah long kala. Alih nak depu, alih nak sengaja. Tapi yang nak sengaja biasa tiga. Yang lebih-lebih. Oh, tadi baca ayat wa qul ja. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batil lakana zahuqa. Innal batil lakana zahuqa. Kan menang. Mana yang lagi cara baca? Innal batila hai batila uke kana zahuka, innal batila kana zahuka, atau tawakaf innal batil kana zahuka. Yang salah tiara ya salah, innal batil lakana zahuka. Hana mengulang ayat Quran. Jadi ruh memori wate hafai jamun ke hana kalen-kalen ni ramai-ramai ju bin mata kawigo karaya tu hana tak eule yang kalimat yang sebenar ji mu baca lah mata jamun
jamun hana pun salah tengah tak beut balik nak minah kan, tengah ramai-ramai lagi nya kan hana sempat ke perbaiki baik tak cok salah jamun taminau. Sekarang jamaah iban cara ceramahnya menyan hana betul baca tak awak dia. Jadi kan hai dengar ceramah ada orang yang tanya pegah kualitas pegah iup urang dengar. Maka kadang-kadang perlu kita beri teguran, tolong kalau dibaca ayat itu yang benar. Kalau mau dipotong kalimat, penggalan kalimat, kan boleh purno bahasa Indonesia aja mah. Ibu Ruqyah cara koh kalimat, baca yang benar supaya kedengarannya pun enak. Innal batila kana zahuqa. Baik. Kemudian makna biiznihi itu maksudnya bi amrihi, perintah maksudnya. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Nabi untuk menyeru manusia kepada tauhid, menyeru manusia kepada taat sesuai perintah Allah. Yang maksudnya. Yang selanjutnya kelima, sudah 4. Wasirajam munira, dan peran Nabi atas permukaan bumonyo untuk ditanya umat adalah Nabi sebagai lampu yang menerangi. Sirajam munira, lampu yang memberi cahaya. Sammahu siraja, diberikan nama sebagai lampu. Kenapa Nabi diberi nama sebagai lampu yang bercahaya? Li'annahu jalla bihi dhulumatis syirki wahtada bihi ad-dallun, karena dapat menghidupkan orang sesat menjadi tidak sesat. Nya lampu jitaloh dari suput ke penguh, maksudnya suputnya sesat, penguhnya bertauhid. Jadi Nabi sebagai lampu, wategeluh le Nabi, teranglah hati manusia dari zulumat alam jahiliyah, masa jahiliyah, alam syirik, manusia berbuat syirik, banggeluh le Nabi dengan agama Islam, menjadilah terang, artinya hilanglah kesesatan dan jahiliyah. Maka Nabi pun sebagai lampu penerang, sirajam munirat. Wahtada bihi ad-dallun, dan Nabi memberikan bimbingan kepada orang-orang yang sesat sehingga dia mendapatkan penerangan cahaya. Maka urang bi penerangan agama sering diistilahkan dengan lampu. Neueuh meninggal ulama, le komentar. Meninggal ulama-ulama besar, i komentar le urang. Tanya sangat berduka, kamati lampu keun, atau kahanali lampu, masuk lampu cahaya agama. Meninggalkan urang god hanai kun kamati lampu. Sebab kan katabi mati, abarakon kamati lampunya. Tapi urang god meninggal kamati lampu dan nyolong. Nah meninggal ulama lang kampungnya kamati lampu dan nyoba agama, kamati lampu dan nyoba kebaikan. Ikhle urang hanai mati lampu bak tiang kok dia kata sambola. Nyan lampu dunia, bukan lampu agama. Jadi Nabi dipakai istilah oleh Allah sirajam munira, lampu yang menerangi. Kama ya jalla dhalla min lail bisirajil munir, sebagaimana gelap malam itu diterangi oleh cahaya. Menanlah gelap keagamaan diterangi oleh Nabi, maka hadir Nabi yaitu merubah dari gelap gulita kepada terang benderang. Dipakai kalimatnya le urang ceramah biasa, selawat salam kepada Nabi yang kagume katanya dari alam gelap gulita kepada alam yang bercahaya. Jamun kalimatnya cukup tenar ya. Di nama orang ceramah pasti kenyan, yaitu kagume katanya dari
alam gelap gulita kepada alam yang bercahaya. Dudoi robah lom. Kebetulan penceramah ingin tampil keren, gerobah. Selawat salam kepada Nabi yang kagumnya katanya dari zaman naik unta hingga zaman naik Toyota. Yang canggih bahasa. Hai zaman ke naik unta masa dulu, sekarang naik mobil dan sebagainya. Waqila ma'nahu amadallahu binuri nubuwatihi nural basairi. Makna yang lain daripada sirajam munira, lampu yang terang, adalah Allah geple cahaya nubuwah kepada Nabi. Cahaya Nabi artinya Allah gemodali Nabi dengan dengan risalah-risalah, lalu Nabi geterangilah mata hati umatnya. Tanyanya geputerang mata hati li Nabi. Hari ini kita seperti begini, ini karena sudah diterangi mata hati kita oleh Nabi. Basair. Jadi makna daripada menerangi bukanlah cahaya yang kita lihat supaya nampak membaca, bukan. Yang dimaksud adalah kebenaran atau mata hati. Kama yamuddu binuris siraji nural absari wa wasafahu bil inarah li anna minas siraji ma la yudhi'u. Untuk istilah yang katanya mudah tak pahami, yang kena lampu. Sering dong kuimum dong dengar pak kuimum tembayi waktu sambut lintu baru. Mudah-mudahan dengan terus anak muda kena bak kampung kamu, kamu mentambah lampu saboh tu. Atau jika lampu kamu kaputuh, jika gantol anak mudanya, mana kira-kira? Yang sering kan, artinya dia berperan sebagai orang yang bisa mendakwahkan kebenaran. Dan yang mandumnya doa God. Lu galak lu dengar doa bak tadi sambut lintu. Semoga masyarakat kamu na jamaah ini sertuh roi masjid, mudah-mudahan dengan terus lintunya mulai untuk maghrib ka sertuh sah. Jadi hana mentamah sidra, yang berarti hana memberi peran kepada masyarakat. Mandung doa yang God. Dan hana doa yang hana God kepada orang yang datang sebagai lintu baru. Hana ada dengar musim kuimu ke, mudah-mudahan dengan terus lintu baru kena bak kampung kamu baik sampai gadah Honda sino. Ya hana. Karenanya ada yang bro hana keun lagi nya. Ya, pasti keun yang God. Mudah-mudahan hitung kuimu bila selamanya hana naib kana naib. Bila muadzin telat ijak kana pengganti. Nya mandung-mandung keun. Yang doa God kepada lintu baru. Makanya lintu baru dia kena mengkawin zaman susah ke dia. Susah makna ji harus bisa. Karena ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Begitu orangnya minta lintu sehingga loh tenda untuk support, walaupun hana supportnya laju. Support sehingga pasti sidra anak muda sok wajah putih jak melasah. Nanti ada jamu kan? Pasti ya konsensus ju yang lintu baru. Ya. Ini kok mudah mengkawin. Susah rumah. Baik aja ju. Lagi daimu. Musom ju benar. 6 daturi pino lintu. Itu tangga. Tanya sampai rumah dia kadang-kadang hek dia cula calo dah kerja. Apreh jame ini tu 6 daturi pi. Baik, fa in qulta lima samahu siraja. Kalau kita misalnya membangun pertanyaan, kenapa Nabi diberi nama dengan lampu? Walam yusammahu syamsan. Tidak Nabi diberi nama dengan matahari. Menyebab selawat kan matahari, anta syamsun anta badrun. Menyebab ayatnya hana gekeun anta syamsun, tapi gekeun siraja. Jadi kenapa Nabi diberi nama dengan lampu, diumpamakan dengan lampu, tidak diberi nama dengan lampu, tidak diberi nama dengan matahari? Wasyamsu asyaddu idha'ah, padahal matahari lebih kuat cahayanya. Bahkan hang gebuhnan dengan syamsun minas sirat, padahal matahari lebih kuat cahaya daripada lampu.
wa anwaruh dan cahayanya lebih besar, seluruh bumi ini diterangi oleh matahari. Qultu, penulis kitab ini menjawab, nurus syamsi la yumkinu ay yu'khadha minhu syai'un bi khilafi nuri siraji fa innahu yu'khadhu minhu anwarun kasirah. Kalau diumpamakan dengan matahari itu, kamu tidak bisa mengambilnya. Cahaya matahari kahanji tecok karena cahayanya itu jauh. Sedangkan lampu kamu bisa pakai leluasa. Jika pakai kiban yang galak tu. Maka jika kita tidak memanfaatkan cahaya yang nabak Nabi, kita benar-benar menjadi orang yang rugi. Menyo matauro hanjit tangu yang galak tanya. Musuh meno tanya. Tanya perle matauro bedeh tau malam. Ka hanjit. Abak matauronya hidih. Tapi menyo perle lampu tanya perle untuk malam na perle tuput na perle lalungki na ho tanek jak kude je tanek man sabahnya. Sementara matahari walaupun itu cahayanya lebih besar, tapi kita tidak bisa menyentuh, tidak bisa memegang, tidak bisa bawa ke mana-mana. Maka gepu contoh Nabi dengan lampu, hana gepu contoh Nabi dengan matauro. Man bak selawut anta syamsun anta badrun. Nabi itu bagaikan matahari. Itu secara umum kena pegah. Secara umum Nabi itu bagaikan matahari penerang bumi. Hadirnya Nabi sebagai penerang alam ini. Tapi menyamatauranya hawa tu matauro tanah peu dalam cahaya langtung. Irmah hutannya natung, ada peti. Tanah pulop matauro, cahaya matauro. Handiut habak pada umintih pada ubung. Mamanya senter atau lampu tamai je pulop je langtungnya. Kada berarti lebih leluasa kita pakai lampu dengan pakai matahari, karena matahari tidak bisa kita pindahkan. Jadi Nabi ibaratkan oleh Allah siraja sebagai lampu, bukan sebagai matahari. Artinya leluasa untuk kita menggunakannya. Baik tak pegah hantu iluh hana truk lampu kena anjing tak pegah kayaknya, karena Nabi masuk semua ranah dal ini. Lalu wabasyiril mu'minina, dan Allah berfirman, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, bi anna lahum, bahwa orang mukmin itu minallahi, di sisi Allah, fadlan kabira, mendapatkan keutamaan yang banyak, keutamaan yang besar. Ay ma tafdulu bihi alaihim ziyadah ala sawabi, yaitu Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang mukmin dengan menambahkan pahalanya, terutama orang-orang yang mematuhi Nabi sebagai syahidah, mematuhi Nabi sebagai mubasyirah, mematuhi Nabi sebagai nadhira, mematuhi Nabi sebagai da'iyah, dan mematuhi Nabi sebagai siraja. Itu Allah lebihkan orang-orang mukmin yang mengikuti Nabi dalam hal-hal yang kagak sampaikannya. Dan ini sering disampaikan oleh para dai-dai kita, terutama pada momentum Maulid Nabi. Lalu waqila, juga disebutkan bahwa makna fadlu huwa sawab, yaitu pahala. Fadlu dan sawab, sawabnya pahala, saubun pahala, tapi pakai sa titik 3 bukan sin. Waqila huwa tafdil hadhil ummah ala sairil umam, maksud keutamaan juga kalau secara umum bahwa umat ini, umat Nabi Muhammad, lebih daripada umat-umat sebelumnya dari segi nilainya.
dari segi nilai ibadah le pahala getanyo ngan urang awai, dari segi keutamaan le keutamaan getanyo dengan urang-urang awai, karena getanyo gepimpin le Nabi Muhammad sebagai pangule nabi. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu belum menyampaikan risalah sesempurna Nabi Muhammad, maka hadir Nabi Muhammad menyempurnakan apa yang sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya dan dikhatamkan posisi nabi itu, dan tidak akan Allah utus lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad tentunya sebagai umat yang terakhir, umat yang terlebih dari umat-umat sebelumnya. Inilah satu ayat secara utuh Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 34 dan 37 tentang peran Nabi yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini khususan menyangkut dengan momentum ketika umat Islam masih sedang banyak memperingati Nabi. Saya senang mendengar kalau seruan-seruan dakwah itu lebih banyak orang bercerita tentang posisi-posisi Nabi, peran-peran Nabi. Jadi jangan terlalu bercanda dengan hal-hal yang maksudnya untuk kalangan-kalangan muda, maksudnya kan. Jadi banyak mengangkat posisi kemuliaan Nabi sehingga orang-orang apapun cerita sadar bahwa kita ini seperti ini adalah semua atas jasa Nabi. Maka orang berbanyak berselawat karena jasa Nabi tak mungkin kita membalasnya, dan Nabi juga tidak meminta membalas jasanya kecuali hanya dengan berselawat kepadanya. Jadi bagus dalam momentum Maulid itu banyak berselawat kepada Nabi sehingga kita merasakan kehadiran Nabi di tengah-tengah kita. Demikian untuk rasa, mudah-mudahan manfaat. Karena hana pertanyaan, hana khilafiyah. Pertanyaannya kan mbak khilafiyah biasa tidak ada khilafiyah, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.